Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Tanti Dewi. Saya dari UPBJ Yogyakarta, Program Studi Pariwisata dengan NIM 0513566019. Saya akan mempresentasikan kegiatan survei tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Fokus utama pada presentasi kali ini adalah memahami bagaimana transformasi ruang terjadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika perkotaan. Di mana Kota Bandung? Kota Bandung berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung sama seperti kota besar lainnya, terus mengalami pertumbuhan dan transformasi. Kedua proses ini membentuk suatu ruang kota dan mempengaruhi arah perkembangan fisik dari Kota Bandung itu. Menurut Gosiadis 1968, perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar, yaitu satu, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran kota secara fisik maupun jumlah penduduk. Dua, transformasi. Transformasi merupakan perubahan yang terus-menerus pada bagian-bagian kota, baik dalam struktur, fungsi, maupun bentuk tata ruangnya. Transformasi terjadi melalui 4 tahap. 1. Penetrasi, masuknya fungsi baru dalam kawasan homogen. 2. Invasi, fungsi baru mulai mendominasi tapi belum menggantikan fungsi lama. 3. Dominasi, perubahan dominan ke fungsi baru. 4. Suksesi, penggantinya total fungsi lama ke fungsi baru. Berikut adalah penjelasan keempat tahap tersebut. Tahap penetrasi. Tahap transformasi dimulai dengan tahap penetrasi, yaitu ketika fungsi baru mulai masuk ke kawasan yang sebelumnya homogen. Tahap ini biasanya tidak terlalu mencolok, tetapi memicu perubahan yang awal. 2. Tahap invasi. Pada tahap invasi, fungsi baru berkembang lebih besar dan memulai mendominasi aktivitas lama. Meski belum menggantikan fungsi lama, pengaruhnya sudah terasa signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota. Ketiga, tahap dominasi. Tahap dominasi terjadi ketika fungsi baru menjadi lebih besar secara proporsional, sehingga karakter kawasan pun berubah dan fungsi lama mulai tersingkirkan. Yang keempat, ada tahap suksesi. Tahap terakhir ini yaitu fungsi lama hilang sepenuhnya dan tergantikan oleh fungsi baru, sehingga kawasan pun memiliki identitas baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Dalam permasalahan transformasi guna lahan, pembangunan masyarakat seringkali tidak sesuai di RT/RW, sehingga menimbulkan 1. Dampak sosial dan budaya, 2. Dampak ekologi, 3. Perubahan struktur kota, 4. Dampak ekonomi signifikan bagi penduduk di Kota Bandung. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran dalam menata guna lahan, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan memaksimalkan sosial benefit. Kenapa identifikasi guna lahan sangat penting? Karena identifikasi guna lahan menggambarkan fungsi dominan suatu kawasan. Contohnya adalah kawasan hunian komersial, industri, ruang terbuka hijau, hingga kawasan lindung. Namun, tidak semua wilayah memiliki fungsi yang sama, sehingga perlu diidentifikasikan guna lahan di Kota Bandung. Dari latar belakang tersebut, adapun tujuan survei. Tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan dengan memahami 1. Sistem dan karakteristik guna lahan, 2. Variasi kegiatan dalam setiap jenis guna lahan, 3. Karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Tujuan, adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu teridentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, 2. Teridentifikasinya karakteristik variasi kegiatan pada suatu guna lahan, 3. Teridentifikasinya kegiatan yang berkembang dalam tiap jenis guna lahan di Kota Bandung. Dari tujuan dan sasaran tersebut menghasilkan output yang diinginkan. Output yang diinginkan yaitu laporan hasil survei dapat digunakan sebagai tahap perencanaan kota selanjutnya, analisis kebijakan, dan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang. Kapan survei akan dilaksanakan? Survei akan dilaksanakan selama 1 semester dan dilakukan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Kegiatan ini berfokus pada pemetaan dan karakteristik guna lahan, sehingga kegiatan ini memungkinkan pengamatan yang lebih komprehensif. Ada beberapa poin yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan survei yang dilakukan. Pendekatan tersebut mencakup 1. Pemahaman dan perumusan masalah, 2. Perumusan kebutuhan data, 3. Penentuan populasi dan sampel, 4. Penyusunan dan penggunaan perangkat survei, 5. Penentuan target area, 6. Pelaksanaan survei dengan etika survei, ke-7. Pengolahan serta penyajian data, ke-8. Intervensi awal hasil survei. Dari pelaksanaan survei tersebut, langkah pengorganisasian yang dilakukan yaitu 1. Membentuk organisasi tim kerja, 2. Menyusun proposal kegiatan, 3. Membahas metode dan kebutuhan data,
4. Melakukan pencarian dan pengumpulan data. 5. Membuat perkiraan biaya pelaksanaan. 6. Mengurus surat perizinan yang terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.